kita mulai ya. Suara ibu kedengeran? Gimana suara ibu kedengeran? Kedengeran ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Bu. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah sehat semua ya Nana. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Nah, sebelumnya coba dipimpin doa dulu. Belum Siska coba pimpin doa kawan-kawannya yuk. Ayo Siska. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Ya. Alhamdulillahirobbil alamin, kita berjumpa lagi ya dalam tatap maya ya atau tatap layar ya, meskipun tidak tatap muka. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir agar kita bisa sama-sama tatap muka di sekolah ya. Oke anak-anak, pekan lalu ibu sudah memberikan video pembelajaran tentang dinamika rotasi pada kalian ya. Itu yang menjelaskan ibu. Sudah ditonton? Gimana? Sudah ditonton? Sudah Bu. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi yang ibu jelaskan pekan lalu tentang dinamika rotasi? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Coba ibu tanya ya. Oke, ibu mau tes. Coba Nadia Kalista. Mana Nadia Kalista? Kameranya dibuka. Nadia Kalista, coba jelaskan apa itu momen gaya ya. Jadi di video pembelajaran yang ibu jelaskan itu, ibu sudah menjelaskan tentang momen gaya. Coba Nadia Kalista, sepengetahuan Nadia Kalista, setelah menyimak video yang ibu berikan itu, apa itu momen gaya? Oke. Suara ibu jelas anak-anak? Jelas nggak suara ibu? Jelas Ibu. Jelas. Nadia Kalista ada? Mana coba? Jelas. Jelas Bu. Nadia Kalista. Momen gaya Ya, momen gaya. Bu. Ya. Apa nak? Momen gaya apa nak? Momen gaya atau torsi dapat didefinisikan dengan beberapa pengertian. Ya. Torsi adalah gaya pada sumbu besar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. 2. Torsi disebut juga momen gaya. Oke, ya. Jadi betul ya jawaban Nadia, betul. Berarti Nadia menyimak video ibu ya. Jadi momen gaya itu sesuatu yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau bergerak rotasi ya. Jadi ingat, benda itu dapat bergerak. Ada yang dinamika rotasi ya, itu benda yang bergerak dengan perhatikan penyebabnya ya. Jadi ada momen gaya. Nah, momen gaya itu penyebab benda bergerak melingkar atau berotasi. Oke, berarti disimak ya. Untuk perhitungan pada momen gaya, ada yang mau ditanyakan? Untuk perhitungan di sana di video itu sudah ibu jelaskan contoh soalnya juga ya. Ada yang mau ditanyakan tentang perhitungannya? Paham? Paham ya? Sepertinya ya. Ibu ulang sekilas aja ya tentang momen gaya materi yang pekan lalu. Syarat
Ingat, momen gaya itu adalah gaya dikali lengan gaya ya. Jadi perlu kalian ingat, momen gaya itu gaya dikali lengan gaya. Nah, di mana gaya dan lengan gayanya itu harus membentuk sudut 90 derajat atau harus tegak lurus. Jadi itu syarat utamanya. Jadi syarat utamanya dia harus tegak lurus ya. Kalau tidak tegak lurus ya harus dibuat tegak lurus ya. Jadi kalau tidak tegak lurus bisa nggak Bu? Ya bisa tetap bisa, tapi syaratnya tetap harus kita buat dulu dia tegak lurus. Bagaimana caranya? Di video minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Caranya itu dengan kita pakai komponen vektor ya. Jadi gaya yang tidak tegak lurus itu kita buat tegak lurus dengan memperhatikan letak sudutnya, apakah dia sinus, apakah dia kosinus ya. Itu untuk momen gaya, mudah-mudahan paham. Oke, untuk selanjutnya, untuk yang sekarang Ibu lanjutkan materinya ya. Ibu lanjutkan, Ibu akan berbagi layar dengan kalian, silahkan disimak ya. Dek, masih pakai daster loh. Oke, sabar ya, ditunggu ya. Ya, kita masuk ke rotasi benda tegar. Kemarin sudah belajar momen gaya ya. Kemarin sudah belajar momen gaya. Ibu ulang sedikit ya. Nah, jadi momen gaya atau torsi. Jadi momen gaya itu sama torsi sama ya anak-anak. Itu sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak rotasi. Jadi benda dapat bergerak melingkar, itu syaratnya harus ada momen gaya. Jadi kalau kalian muter-muter, nah, kalian muter-muter ya, kalian muter-muter itu karena ada. Gaya rumusnya ini ya, minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya. Momen gaya atau tau itu dibaca itu gaya kali lengan gaya ya. Jadi gaya dikali lengan gaya. Itu kita mengulang sedikit sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Momen gaya pada poros itu momen gayanya 0 ya. Jadi ingat, di videonya juga sudah Ibu jelaskan, itu gaya pada poros itu momen gayanya 0. Jadi kalau nggak ada lengan ya berarti nggak ada momen gaya ya. Tapi kalau dia ada jarak antara poros sama gayanya berarti dia ada nilainya, momen gayanya ya. Nah, momen inersia ya. Sekarang kita ke momen inersia ya. Nah, jadi momen inersia ya, ini adalah hasil kali antara massa partikel M dengan kuadrat jarak partikelnya ya. Jadi I, nah momen inersia ini I ya. Ini momen inersia itu adalah massa dikali kuadrat dari jaraknya. Jadi R ini jarak ya anak-anak. Jadi ingat, rumus momen inersia itu adalah massa dikali kuadrat jaraknya. Jadi sudah ada dua rumus ya. Yang satu adalah momen gaya, yang satu adalah momen inersia ya. Kalau momen gaya itu gaya kali lengan gaya. Kalau momen inersia itu massa kali kuadrat jaraknya ya. Nah, momen inersia ini biasanya nanti lebih dari satu ya. Kalau misalkan cuma satu benda ya berarti kalian hitung aja pakai rumus ini. Nah ya,
Biasanya, tapi di soal tuh jarang sekali yang satu. Kalau yang dihitung momen inersia, biasanya dia lebih dari satu, anak-anak. Nah, kalau lebih dari satu, ya kalian hitung pakai rumus ini, tapi disesuaikan ada berapa di soal itu. Misal bendanya ada 2, ya berarti 2 kali ngerjainnya. Jadi mr kuadrat 1 ditambah mr kuadrat 2. Kalau dia ada 3, tambahkan 3 ya. Jadi ada 4, tambahkan 4. Jadi boleh dihitung satu-satu. I1 sama dengan M1 R1 kuadrat, kemudian I2 sama dengan M2 R2 kuadrat, dan seterusnya. Nanti dijumlahkan, jadi I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Atau boleh langsung seperti ini, boleh ya. Ini dengar nggak suara ibu? Dengar, Bu. Dengar ya, oke ya. Dengar, Bu. Nah, ini lanjut ke momen inersia benda tegar. Kalau ini dia benda tegar, jadi momen inersia ini nilainya banyak ya. Jadi bukan hanya satu, beda-beda benda, anak-anak, beda-beda benda, maka besar momen inersianya juga berbeda. Itu yang perlu kalian ingat di sini ya. Nah, ini kalau bendanya batang homogen ya, ini bendanya batang homogen, kemudian porosnya melalui pusat. Nah, karena batang homogen ini ada 2 kondisi. Yang pertama porosnya melalui pusat, yang kedua porosnya melalui salah satu ujung. Nah, kalau porosnya melalui pusat artinya lewat tengah gitu ya, lewat tengah ya artinya. Jadi kalau kalian punya batang gurunya. Oke, lanjut ya. Jadi batang homogen kalau porosnya melalui pusat ini kayak gini. Misalkan kalian punya batang ya. Kalian punya batang, kemudian batangnya ini batang bulat seperti ini. Kalian puternya itu dari tengah sini. Nah, kalian bisa praktekin lah di rumah ya, cari batang bulat kecil gini, atau pena, kalian bisa pegang pena, kalian pegang tengahnya dari pena itu, nah terus kalian puter-puter gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini nilai inersianya 1/12 ml kuadrat ya. M ini massa batang ini, sedangkan L ini panjang batang ya. Nah, terus kalau dia batang homogen, porosnya melalui salah satu ujung. Salah satu ujung berarti sini. Nah, ini diputer ya, diputer. Nah, ini tahu bedanya jadi ya. Paham nggak maksud ibu bedanya itu diputar di pusat sama diputar di ujung? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau dia diputar di ujung, ini rumus momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Jadi bedanya lihat. Kalau di pusat di tengah ini 1/12. Kalau di ujung dia 1/3, walaupun dia sama ml kuadrat. Jadi ingat jangan sampai keliru ya. M ini massa batang, L ini panjang batang. Ada buku, mungkin di buku cetak yang kalian pegang tulisannya bukan L tapi R. 1/12 mr kuadrat, sama aja ya. 1/3 mr kuadrat itu sama aja. Jadi boleh L boleh R ya. Oke, next. Itu untuk batang homogen. Nah, ini kalau dia plat ya, plat segi 4. Plat tipis. Jadi plat itu misal kalian punya benda bentuknya segi 4 tapi dia tipis. Nah, itu namanya plat segi 4. Nah, ini diputar kalau diputar di pusat di tengah ini, di tengah plat. Ini rumusnya 1/2 M A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya ini panjang lebarnya ya, panjang sama lebarnya. Kalau dia diputar di tepi, di pinggir sini, nah ini kayak buku ya. Kalau kalian punya buku diputar di tengah itu artinya ditusuk di tengah-tengah buku terus kalian putar. Atau kalian sering ya, kalau anak sekolah itu sering naruhin buku di atas jari, terus diputer-puter pakai tangan ya. Nah, itu kondisinya yang ini. Nah ya. Nah, kalau yang di segi 4 di panjang tepi ini artinya di pinggirnya, di pinggir buku terus diputer ya. Ini 1/3 MA kuadrat. Jadi diingat persamaan-persamaan ini ya beda-beda, jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai terbalik. Nah, ini yang sering keluar. Nah, ini yang paling sering keluar. Nah, ini ya.
Kemudian silinder berongga. Silinder berongga ini kayak apa ya, kalau yang benda berongga gini, misal ada besi, kemudian ini biasanya spare part motor ya, kayak gini bentuknya, ada besi kayak donat ya. Ini seperti donat, bolong tengahnya. Nah, diputer di tengahnya ini, di dalamnya ini diputer. Ya, tuh. Ini rumusnya 1/2 M R1 kuadrat plus R2 kuadrat. R1 itu jari-jari dalamnya. R1 ini jari-jari dalam, R2 ini jari-jari dari dalam sampai luar. Bedanya ya, jari-jari dalam sampai luar dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Nah, yang paling sering keluar ini silinder pejal. Nah, silinder pejal. Jadi ingat ya, yang paling sering keluar gitu batang homogen, silinder pejal, dan bola pejal. Itu yang paling sering keluar. Tapi yang lain juga perlu diingat, bukan berarti hanya 3 itu yang perlu kalian ingat ya. Nah, silinder pejal ini diputar di poros di tengah ini. Ini momen inersianya 1/2 MR kuadrat. R-nya ini jari-jari ya, R-nya jari-jari. Beda sama ini tadi batang homogen. Kalau batang homogen itu dia panjang ya, karena dia kan batang panjang. Tapi kalau dia silinder berongga sama silinder pejal, ini dia jari-jari karena dia lingkaran ya bentuknya. Oke, lanjut. Next. Silinder tipis berongga. Nah, ini silinder tipis berongga. Nah, kalau yang punya cincin, nah boleh dilihat tuh cincinnya. Silinder tipis berongga ini cincin ya, sama kayak cincin kita yang punya cincin. Dia tipis kan, kalau cincin tuh tipis. Diputar di tengahnya, di dalamnya ini diputer. Nah, itu momen inersianya MR kuadrat ya, R-nya jari-jarinya ya. Nah, kemudian bola pejal. Nah, ini yang sering keluar kata Ibu tadi ya. Bola pejal ini harus kalian ingat, bola pejal. Ya. Bola pejal ini dia berarti bulat ya, bulat terus pejal. Kayak apa ya? Kalau dalam olahraga itu apa ya? Yang bentuknya bulat gini itu apa sih nama alat olahraga itu? Apa gitu ya, kayak bola apa gitu kan, ada yang bola besi yang bulat kayak ini tuh ada kan dalam olahraga. Nah, itu namanya bola pejal. Nah, ini rumusnya 2/5 MR kuadrat. Nah, ini harus kalian ingat ya anak-anak. Beda-bedanya ini harus kalian ingat, harus hafal biar nggak keliru ya. Jadi tadi ada silinder pejal, kemudian setengah MR kuadrat, bola pejal 2/5 MR kuadrat, silinder tipis berongga MR kuadrat. Ini harus diingat, batang homogen kalau diputar di poros di pusat itu 1/12 ML kuadrat, kalau diputar di pinggir itu 1/3 ML kuadrat. Ya harus ingat, harus hafal, karena kalau nggak hafal nggak bisa ngerjain soal ya. Jadi walaupun daring, harapan Ibu meskipun daring, kalian tetap belajar, kerjain soal-soalnya di rumah. Lanjut. Nah, ini hubungan momen gaya dan percepatan sudut. Nah, ini orang muter-muter, ini sirkus ya. Jadi sebenarnya aplikasi momen gaya, momen inersia ini itu sirkus. Kalau kalian sering sirkus, orang-orang di sirkus itu mereka menggunakan prinsip dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar ya nak. Jadi kalau kalian nonton sirkus ya, nonton pertunjukan itu nggak perlu heran, itu sebenarnya konsepnya dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar, makanya mereka tidak jatuh ya. Nah, ini hubungan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Ini namanya percepatan sudut. Kelas 10 udah belajar fisika kan? Tahu ini momen gaya, I ini momen inersia. Ini bacanya alfa, ini pelajaran kelas 10 ya. Jadi Ibu kasih tahu ini bacanya tau, namanya momen gaya. Jadi jangan sampai nggak tahu karena belajarnya daring nggak tahu. I ini momen inersia. Ini bacanya alfa ya, ini bacanya alfa. Ini dalam fisika itu percepatan sudut. Nah, ini percepatan sudut ya. Nah, sekarang momentum sudut. Momentum sudut. Nah, kalian pernah lihat penari balet di TV ya? Penari balet di TV itu menggunakan konsep momentum sudut. Nah, ini menggunakan konsep rumus ini ya. Jadi, momentum sudut itu hasil kali antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Ini kelas 10 ini. Jadi L ini momentum sudut ya. I ini momen inersia.
omega. Nah, ini bacanya bukan W ya, Nana. Ini bacanya bukan W, tapi ini bacanya bacanya kecepatan sudut. Nah, bacanya kecepatan sudut ya. Jadi jangan karena belajar daring kalian nggak tahu baca-baca lambang-lambang dalam fisika ini ya. Jadi ini bacanya kecepatan sudut ya. Jadi momentum sudut itu I, momen inersia dikali kecepatan sudut. Jadi sudah ada berapa rumus yang perlu kalian ingat ya? Momen gaya itu F kali R, kemudian momen inersia. Nah, momen inersia ini banyak, tergantung jenisnya, perlu kalian ingat. Kemudian ini hubungan momen gaya dan percepatan sudut, tahu sama dengan I kali alfa ditambah momentum sudut itu L sama dengan I kali omega ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini hukum kekekalan momentum sudut ya. Hukum kekekalan momentum sudut ya. Nah, jadi jika tidak ada resultan momen gaya ya, yang momen gaya luar yang bekerja pada benda, maka momentum sudutnya tetap ya. Jadi kalau tidak ada tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada benda, itu momentum sudut sistem tersebut tetap ya. Jadi berlaku ini momentum sudut sebelum ya itu sama dengan momentum sudut sesudah. Jadi momentum sudut, hukum kekekalan momentum sudut ini, momentum sudut sebelum sama dengan momentum sudut sesudah. Jadi momentum sudut sebelum ya I kali omega, I sebelum, omega sebelum sama dengan I sesudah, omega sesudah. Ini biasanya kalau ke soal, itu soalnya tentang penari balet. Biasanya kalau yang ini biasanya tangannya ketika direntangkan. Jadi kalau penari balet itu kan tangannya terentang gitu ya, terentang gini terus muter gitu. Nah, nanti ketika tangannya ditaklukkan ke dada atau dilipat, ketika seorang penari balet menangkupkan tangannya ke dada, berarti itu setelah. Nah, berapa kecepatan sudutnya? Itu biasanya dihitung pakai rumus hukum kekekalan momentum sudut ya. Biasanya soalnya bentuknya seperti itu ya. Nah, kemudian energi kinetik gerak rotasi. Energi kinetik gerak rotasi. Nah, ini kan ini benda ini bergerak rotasi ya. Nah, lihat nih ilustrasi gambar ini bendanya bergerak rotasi ya. Nah, ini energi kinetik rotasi itu rumusnya setengah I omega kuadrat. Beda ya, kalau energi kinetik translasi, nah waktu kelas 10 kalian sudah belajar usaha dan energi. Ada energi kinetik translasi itu setengah mv kuadrat. Nah, kalau di energi kinetik rotasi sama, cuman masanya jadi momen inersia. Kemudian kecepatannya jadi kecepatan sudut, jadi setengah I omega kuadrat. Kan di video pembelajaran minggu lalu sudah Ibu jelaskan ya, hubungan antara translasi dan rotasi sebenarnya sama. Kalau di translasi E-nya setengah mv kuadrat. Kalau di energi kinetik rotasi sama sebenarnya, massa kali kecepatan. Cuma massanya itu momen inersia, kecepatannya kecepatan sudut. Ya, ini rumusnya energi kinetik setengah I omega kuadrat. Nah, I-nya ini, momen inersianya ini ditentukan berdasarkan jenis bendanya. Nah, apa yang bergerak? Benda apa yang bergerak? Apakah bola pejal, apa silinder pejal, apa silinder berongga. Nah, itu berdasarkan rumus itu. Kalau dia misalkan bendanya bola pejal, ditanya energi kinetik rotasinya, berarti momen inersianya kalian menggunakan rumus yang untuk bola pejal. Kalau yang silinder pejal berarti kalian gunakan yang silinder pejal gitu ya. Kemudian kecepatan sudut ini biasanya yang diminta atau dihitung atau energi kinetik rotasi. Yang penting kalian rumus ini kalian ingat ya. Oke, itu untuk energi kinetik rotasi. Nah, ini energi kinetik gabungan, berarti energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi dijumlahin aja ya, energi kinetik total. Kalau ditanya energi kinetik total berarti dia. Nah, ini kondisi energi kinetik gabungan atau ketika benda bergerak translasi dan rotasi ini ada bedanya, nak. Jadi kalau di soal itu ada kata-kata menggelinding ya. Sebuah benda menggelinding. Nah, kalau dia menggelinding berarti dia ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Ya, ada gerak translasi dan ada gerak rotasi ya.
Oke. Lanjut. Usaha. Dah ya. Oke, untuk materi dinamika rotasi selesai. Minggu depan kita lanjutkan ke keseimbangan benda tegar dan titik berat. Untuk dinamika rotasi minggu ini selesai. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ini M. Hairizaki baru bergabung tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Paham? Ya, jadi waktunya udah habis ya. 7.30 sampai 25. Oke. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Jelas anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Ada Bu. Ya, apa? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Tanya. Ya, silahkan, siapa yang mau bertanya? Anissa Fatihah Tobing Bu. Anissa, silahkan. Anissa Fatihah Tobing. Ya, Anissa Fatihah, apa yang mau ditanya, Nak? Ya. Kan kata ibu tadi kalau dapat soal nanti ada kata-kata jika sebuah benda menggelinding. Ya. Nah, itu ada gerak transisi dan juga ada gerak rotasi. Translasi Untuk mencari ya. gerak transisinya ini di mana Bu? Apa? Untuk mencari gerak transisi. Translasi, bukan Translasinya translasi ya, Nak. Oke, Ibu jelaskan. Jadi kalau peristiwa menggelinding ya, menggelinding Translasi. ya, kalau kalian menggelindingkan benda, bendanya berpindah tempat nggak? Berpindah ya. Ketika kalian menggelindingkan benda, bendanya itu berpindah tempat dengan cara berputar ya, atau nggak usah benda lah, kalian menggelinding itu kalian pindah ya, pindah, tapi pindahnya dengan cara berputar. Nah, kalian pindah itu translasi namanya. Di situ gerak translasinya ketika kalian berpindah dari satu titik ke titik lain, itu gerak translasinya. Sedangkan kalian berputar dengan cara berpindahnya berputar, nah itu gerak rotasinya. Nah, gerak translasinya itu menggunakan konsep dinamika translasi pelajaran kelas 10 ya, menggunakan konsep gerak lurus ya. Energi kinetiknya juga energi kinetik translasi, rumusnya yang gunakan yang setengah mv kuadrat. Yang waktu kelas 10 kalian belajar usaha dan energi. Jadi ada perpaduan antara gerak lurus. Waktu kelas 10 belajar semester 1 ya, sama Pak Suhirman gerak lurus ya. Nah, jadi konsep gerak lurus sama konsep usaha energi ditambah dengan konsep dinamika rotasi. Jadi fisika itu saling berhubungan. Nah, jadi ada materi 5 materi di kelas 10 itu yang akan kita pakai di dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini. Jadi harapan Ibu catatan kelas 10 jangan hilang. Ya, di Straples jadi satu sama buku kelas 11 ya. Kenapa? Karena 5 materi kelas 10 yang gerak lurus, vektor, kemudian hukum Newton, gerak melingkar, usaha energi, ini akan kita pakai di sini ya. Jadi silahkan dari sekolah kan sudah dibagi buku cetak. Nah, itu kan setiap orang tidak dapat bareng-bareng ya. Yang nggak dapat itu difoto, minta fotokan sama kawannya yang dapat soal-soalnya. Tolong dikerjakan. Walaupun ini bukan tugas, cuman Ibu harapan Ibu kalian mengerjakan. Ya, karena fisika, matematika, kimia itu semakin banyak kalian berlatih, kalian akan semakin bisa. Nah, kalau nggak bisa nih, misal udah ngerjain nih soal yang dari buku itu nggak bisa, chat Ibu nggak apa-apa. Ibu kan sudah bikin grup baru tuh khusus untuk fisika. Tanya di situ, Bu, soal ini gimana caranya? Nggak apa-apa, tanya. Ibu justru suka yang seperti itu ya. Sudah lakukan walaupun tidak disuruh. Ibu kalau nyuruh paling cuma 1 soal, 2 soal, nggak banyak-banyak ya. Kalau kebanyakan nanti kalian stres tadi kata Ibu, imunnya turun, beban namanya. Nanti bahaya kan. Kalau Ibu maunya kita semua sehat biar cepat sekolah ya. Jadi walaupun nggak disuruh tapi tetap harus dikerjakan ya, Nana. Oke. Paham Anissa? Bu. Ya, gitu ya. Paham Bu. Ya, jadi ingat, buka lagi materi kelas 10-nya untuk gerak translasi ya, translasinya. Buka materi kelas 10-nya ya. Untuk gerak rotasi kelas 10-nya itu di gerak melingkar kita pakai juga ya. Nah, itu untuk dinamika rotasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan
pelajari buku-bukunya, dikerjakan soalnya, cari di Google juga boleh ya, soal-soal belajar dengan mengerjakan soal-soal. Gimana kalian mau ngerjain soal kalau kalian tidak pernah berlatih mengerjakan soal ya? Jadi itu saja dari Ibu. Coba dipimpin doa penutup ya, Caki. Ditinggal juga? Ya, Bu. Ya, coba pimpin doa Caki. Pimpin doanya dalam hati aja ya. Ya, yuk. Oke, kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, doa dimulai. Amin. Ya. Sudah, Bu. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tugasnya nanti Ibu share di classroom ya. Tugasnya nggak banyak, tugasnya hanya nanti lihat aja lah di classroom, nggak banyak. Ibu tugasnya nggak banyak-banyak kok ya. Dari tahun lalu juga nggak ngasih tugas banyak-banyak ya. Nanti buka di classroomnya, lihat tugasnya apa ya. Kemudian kalau ada yang tidak paham boleh tanya di chat WA ya, di WA grup itu. Oke, hari ini sampai di sini. Ingat tetap di rumah ya. Kalau mau keluar rumah tetap pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, rajin cuci tangan ya. Oke, Ibu mohon maaf apabila yang Ibu sampaikan ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.